Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semuanya peserta sharing online untuk edisi tanggal 30 Juni 2020 bersama kami InviArt, Infinity Art and Technology. Bersama saya Aswar sebagai moderator yang akan mencoba memandu teman-teman dalam sharing online edisi hari ini yang nanti akan disampaikan atau dipimpin oleh Saudara Rexya selaku divisi teknologi dari Infinity Art and Technology. Mungkin pertama-tama saya mau menyampaikan saja kepada teman-teman mengenai informasi apa sih InviArt ini. Mungkin teman-teman baru dengar ya, karena kita relatif baru di dunia komunitas tunanetra ini. Kita baru sekitar 2 bulan yang lalu resmi untuk memproklamirkan diri. Nah, gitu. Jadi awalnya pada 20 April 2020, sekelompok disabilitas netra yang peduli terhadap kemajuan teknologi dan tidak meratanya informasi yang tersampaikan memutuskan untuk mendirikan sebuah komunitas berbasis online yang bernama InviArt. InviArt di sini ditulis dengan akhiran double T karena ada art dan teknologi. Dengan tujuan berbagi pengetahuan tentang teknologi dari dasar hingga mahir agar bisa dimanfaatkan dan bisa membantu. Dan mengajak orang-orang untuk berkarya sesuai dengan bakat, minat, dan alat yang dimiliki. Penamaan InviArt sendiri didasarkan kepada satu, infinity, yang berarti tak terhingga atau tak terbatas, atau tak memiliki batas. Yang kedua, art, yaitu seni ataupun karya dan berkarya. Yang ketiga, teknologi, yang dapat membantu kehidupan siapapun yang awalnya tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan kata lain, kami Infinity Art and Technology ini ingin membuktikan bahwa dengan teknologi kita bisa berkesenian yang tidak terbatas oleh jarak, waktu, dan kondisi. Nah, demikian sekilas tentang InviArt. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lengkapnya, apa aja sih InviArt, kegiatannya gitu, apa aja sih InviArt, siapa aja sih InviArt, bisa mengunjungi kami di website kami di inviart.com, infiart.com, infiart.com, atau bisa menghubungi kami dan mengunjungi kami di server TeamTalk kami yang bisa teman-teman temui di daftar public list. Oke, mau dimulai aja Mas Rexya untuk sharingnya. Oke, halo teman-teman. Bisa terdengar? Maaf nih, baru saya masuk ke dunia Zoom jadi agak sedikit gitu. Bisa ini ya, masuk ya semuanya. Udah masuk Mas Rexya. Termasuk Eleguan masuk juga. Udah. Oke, mau dimulai aja Mas Rexya, silakan. Yang pertama ini Mas Rexya akan membagikan tentang cloud vision ya, Mas Rexya. Atau kita langsung ke Lion aja. Oke, teman-teman. Kita akan mulai dengan Cloud Vision dan kita udah ada 59 kurang lebih yang datang, jadi kita mulai aja. So, teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak udah hadir di sharing online bersama InviArt atau Infinity Art and Technology. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman di komputer, terutama untuk teman-teman yang suka dengan suka dengan Zoom, suka dengan baca-baca screenshot, ini sangat bisa membantu teman-teman semua. Nah,
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga buat Mas Aswar yang udah bantu, buat Mas Banyu selaku ketua kami. Thank you banget Mas Banyu. Kita awalnya akan mulai dengan Cloud Vision. Cloud Vision itu apa sih gitu kan? Nah, jadi Cloud Vision ini adalah satu add-on yang diperuntukkan untuk kita-kita supaya bisa membaca screenshot mau berbentuk foto secara file ataupun mau secara di browser. Di browser ketika kita nih sedang browsing, misal contohnya ya, sedang browsing, sedang mencari satu informasi di website, beberapa website itu ada guide yang menunjukkan screenshotan gitu. Nah, itu Cloud Vision sudah mampu membaca sampai ke tingkat sana. Nah, dan Cloud Vision ini telah develop atau dibuat oleh orang-orang dari negara Rusia. Dan sebenarnya perlu teman-teman ketahui juga, sebenarnya si Cloud Vision ini bukan hanya ada di add-on NVDA, tapi ada juga secara bot Telegramnya yang pernah dibuat podcastnya sama Mas Muhammad Gagah gitu. Dan saya juga sebenarnya tentang add-on Cloud Vision ini bersama lainnya pernah buat, tetapi kurang begitu dapat ya. Maksudnya statistik di podcast yang saya punya, kayaknya belum semua teman-teman tunanetra tahu fungsi si add-on ini sendiri. Makanya saya dan teman-teman InVR membuatlah sharing ini, gitu. Nah, sebelumnya teman-teman bisa download dulu atau yang sudah download bisa langsung memasang add-on yang sudah saya share ke grup, di mana ada 2 add-on yang saya share ke grup tadi. Pertama itu Cloud Vision paling baru, 2.3 versinya, dan Lion 1.1 beta. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa Lion ini masih beta. Kenapa yang saya kasih ini masih beta, kenapa enggak yang rilis gitu. Nanti di bagian session Lion akan saya jelaskan mengapa seperti itu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, kebetulan saya saat ini menggunakan Windows 10, ini untuk informasi ya, karena add-on ini direkomendasikan harus jalan di Windows 10 gitu. Apalagi untuk klien itu sangat tidak bisa digunakan di Windows 7. Informasi yang saya dapat seperti itu. Jadi teman-teman untuk menggunakan add-on ini, saya sarankan teman-teman menjalankannya di Windows 10 dan menggunakan NVDA terbaru gitu. Nah, bagi teman-teman yang familiar dengan Damayanti, ini saya mohon maaf ya karena saya akan mendemonstrasikan ini dengan TTS Eleguan supaya tulisan-tulisan yang bersifat Inggris terutama untuk settingnya bisa lebih dimengerti. Saya lambatkan dulu. Ini saya rasa cukup ya. Dengan speed segini cukup ya. Gitu, ini udah cukup jelas dan ya untuk kualitas audio Zoom sendiri ya mohon dimaklumi karena Zoom memang bukan mengutamakan audio, jadi hasil audionya mungkin yang terdengar oleh teman-teman begitu kurang jelas. Tapi di sini saya akan mencoba memperjelas. Oke, saya asumsikan di sini teman-teman sudah bisa menginstal add-on dan mendownload dari Dropbox yang saya share tadi. Jadi saya asumsikan teman-teman sudah memasang add-on ini. Bagi yang belum ya silahkan sambil jalan dipasang aja dan silahkan diikuti. Oke. Pertama, saya akan memasuki dulu kepada Cloud Vision setting, di mana bisa teman-teman jumpai settingnya itu di dalam menu NVDA, lalu
masuk ke preferences dan ke bawah cari Cloud Vision setting. Nah, Zoom Galaxy meeting room that left parent. sebentar. Loud Nah, ini ada Vision settings dialog. Play Cloud sound. Vision Multi-version. setting yang udah saya buka settingnya. Di sini ada pertama kali ada. Play sound during recognition. Checkbox focus check Alt plus P. Nah, ini berfungsi ketika teman-teman sedang recognize, maka dia akan ada bunyi beep ketika ini dicek. Berikutnya, kalau teman-teman tekan tab, ini ada Recognize text checkbox check Alt plus T. recognize text. Jadi, kalau ini di no check, maka teks tidak akan di-recognize, walaupun ada tulisan di foto itu. Makanya ini disarankan untuk dicek. Berikutnya, ada Recognize images checkbox check Alt plus I. recognize images. Ini berfungsi untuk merecognize foto. Foto misalnya, foto saya itu gimana sih? Nah, itu Cloud Vision sudah mampu seperti itu. Kalau teman-teman pengguna iPhone mungkin udah kenal dengan Seeing AI. Kurang lebih seperti itu. Lalu di tab berikutnya ada Read QR/barcode checkbox check Alt plus Q. Read QR/barcode. Nah, ini tuh berfungsi untuk membaca barcode. Jadi dia udah mampu membaca barcode. Kalau memang ada barcode. Lalu tab lagi. Translate text checkbox not checked. Ada translate text. Nah, kenapa di setting ini nggak saya cek? Karena di sini teman-teman kalau tekan tab sekali lagi ada keterangan seperti ini. Select image description language. Other languages than English are more prone to translation errors. Combo box English collapsed. Jadi di beberapa language setting ini masih error. Begitupun di bahasa Indonesia yang saya rasakan ya. Jadi di bahasa Indonesia ini terkadang ketika dia menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu masih agak kacau. Jadi saya sarankan kalau mau maksimal sih ini biarkan aja di no check gitu. Nah, kalau sudah melakukan setting, maka teman-teman bisa menekan tab sampai OK. Dan sebelum di OK, ini ada ini. Ada Open Site Vision True. Nah, ini membuka developer website si Cloud Vision ini. Nah, itu fungsi dari pengembangnya atau siapa sih yang mengembangkan ini, teman-teman bisa buka website ini dan tentunya update si Cloud Vision-nya juga. Nah, tetapi ada tetapinya. Ketika kita membuka website ini masih dalam berbentuk bahasa Rusia. Jadi teman-teman harus menggunakan translator untuk masuk ke sana. Atau kalau yang nggak mau ribet, mungkin teman-teman bisa kontak saya secara personal atau jangan dulu keluar dari grup sana untuk mendapatkan info seputar add-on. Ketika ada update, saya akan mencoba mengupdatekan add-on-nya ke dalam grup tersebut. Gitu teman-teman. Grup yang teman-teman pertama join untuk mengikuti sharing online ini. Oke, berikutnya kita tekan OK. OK button. Zoom Nah, meeting mute. Currently unmuted. Alt plus A button. Lalu berikutnya bagaimana caranya kita mulai menggunakan add-on ini? Secara default add-on ini fungsinya untuk mengaktifkan dengan menekan tombol kombinasi NVDA, Ctrl, dan I. Nah, atau NVDA plus Ctrl plus I. Yang bisa teman-teman rubah sebenarnya seperti saya ini udah dirubah di input gesture kalau teman-teman nggak terbiasa dengan shortcut seperti itu. Nah, baik di sini saya akan coba dulu merecognize satu foto di mana foto ini tentang dulu Mas Aswar pernah sharing kepada saya foto ini tentang pementasan pewayangan oleh teman-teman Surabaya tentang infonya. Nah, ini saya masih menyimpan screenshot-nya dari Mas Aswar, jadi saya akan coba recognize yang ada di sini. Oke, saya akan menuju foto. Zoom meeting left photos row 1 photos window 857,413,600. Nah, sebenarnya informasi tambahan sebenarnya tanpa Cloud Vision pun bisa sih dengan OCR-nya NVDA, tetapi terkadang OCR-nya NVDA itu kurang sempurna. Jadi kenapa saya menyarankan untuk recognize text itu menggunakan
Cloud Vision gitu. Oke. Di sini saya akan mulai dengan menekan NVDA Ctrl I atau di laptop saya sendiri menggunakan Ctrl Shift NVDA E gitu. Ctrl NVDA Shift E seperti ini. Analyzing navigator object. Analysis completed : Wiang music alitas inclusive abidalasa marta kedika yang muda dan yang tuli sailing berhadapan. Kedika yang Down syndrome dien tuna daxa sailing beradu. Kedika disabilitas dan relawan berhadapan. Bukan bermusahan. Naman barangkilan dalam abidalasa marta. Sebuah pelajaran Wiang music al inclusive membabatobus alangan disabilitas dalam memantaskan diri. Universitas PGRI di Buana Surabaya contact person : Oke, kesananya kontak person saya hidden karena acaranya juga udah selesai, jadi nggak saya terusin ya. Nah, jadi itu caranya merecognize teks. Lalu bagaimana caranya kalau kita mau baca per line? Itu sangat bisa di Cloud Vision. Nah, tinggal ditahan aja NVDA Control lalu I 2 kali, atau kalau di saya NVDA Control Shift E 2 kali seperti ini. Cloud Vision result. It seems to be text, poster, design, graphic, blank. Sebentar. Blank. Ini kadang Photos window. Zoom. Nah, balik dulu ya. Photos window. 850. Kurang tepat. Oke, saya coba lagi. Ini di NVDA Ctrl I 2 kali kalau di teman-teman. Defaultnya kalau di saya Ctrl NVDA Shift E 2 kali. Analyze. Cloud Vision result. Zeno Sepal blank. Text blank. Pagadalan far. Wiang music alitas inclusive. Oke, jadi pertama terbuka ketika teman-teman tekan Ctrl NVDA I 2 kali, maka itu akan muncul satu box yang dimana itu isi tulisan. Dan ini di sini ini bisa kita copy, bisa kita select, misalnya dari baris mana kita mau kopinya itu bisa. Dan biasanya kursor akan mulai dari paling bawah, makanya ketika membuka box ini, saya sarankan untuk menekan Ctrl Home agar ke atas. Nah ini, untuk bacanya seperti biasa ke bawah aja. Nah, selanjutnya. Nah, misalnya untuk pembuktian, saya akan mengcopy judul si teks ini. Saya tekan Ctrl Home. Nah, lalu saya tekan Shift Ending. Lalu copy. Nah, untuk ngeceknya berhasil masuk ke clipboard atau kita, tinggal ditekan NVDA C. Nah, seperti itu cara penggunaan Cloud Vision. Lalu berikutnya saya akan demokan juga bagaimana caranya menggunakan ini di Firefox atau Google Chrome. Kebetulan beberapa hari lalu saya di Facebook sempat posting tentang statistik game, di mana itu berbentuknya screenshot. Nah, ini dia, sebentar teman-teman. Zoom meeting room left parent parent. Link graphic kadarangan photo tidak tersedia. Di sini Facebook tidak bisa merecognize, tapi biasanya Facebook ini mampu nih ngasih tahu ya kalau teksnya itu apa, tapi ini enggak nih. Nah, kita akan recognize ini dengan caranya sama seperti tadi. Jadi kita tempatkan dulu kursornya di grafik yang mau kita recognize. Link graphic kadarangan photo tidak tersedia. Nah, di situ lalu kita tekan NVDA Ctrl Shift E kalau di saya, kalau di teman-teman NVDA Ctrl I. Analyzing navigator object. Analysis completed : Rex edit profile, head 100.0%, 3000, unprotected, left 4 paw 100.0%, 40, unprotected, right 4 paw 100.0%, 40, unprotected, torso 100.0%, 3000, unprotected, waist 100.0%, 70, unprotected, tail 1. Dan seterusnya. Nah, ini statistik game yang sebenarnya ini nggak ada kalau teman-teman coba navigasi dengan kursor biasa, ini nggak akan nemu tulisan tadi gitu. Begitupun kalau teman-teman ingin
membuka secara box tadi yang saya praktekkan sebelumnya. Dan si Cloud Vision ini perlu teman-teman coba juga. Ini dia juga mampu merecognize foto. Dan kalau fotonya itu orang terkenal, dia akan menyebutkan siapa namanya. Penasaran? Silahkan coba recognize wajahnya Pak Jokowi. Nanti dia keluar informasinya siapa namanya. Gitu teman-teman. Nah, itu sebagai bagaimana caranya menggunakan Cloud Vision. Dan silakan teman-teman pakai, ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang masih di perkuliahan atau yang masih sekolah di jenjang SMA ataupun teman-teman yang sedang bekerja di perkantoran. Misalnya ini sangat membantu ketika kita dihadapkan dengan screenshot-screenshot yang ada gitu yang sering kita jumpai entah di WhatsApp, entah di mana. Nah, kalau terjadinya itu di WhatsApp, teman-teman, saya sarankan untuk memasang juga Telegram dan silahkan di sana cari Vision Bot yang bisa teman-teman gunakan. Untuk penggunaannya saya rujuk teman-teman untuk mendengarkan podcastnya Mas Gagah gitu. Mungkin nanti akan saya kirim linknya ke grup kita, di mana teman-teman bisa dengerin bagaimana cara menggunakan Cloud Vision ini melalui Telegram. Nah, itu karena Cloud Vision ini luas, bukan hanya di NVDA, gitu teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi bagaimana caranya menggunakan Cloud Vision di NVDA. Nah, berikutnya sebelum kita melangkah ke Lion, yang mungkin teman-teman nunggu ya, kok bisa gitu Lion itu bacain subtitle, bahkan subtitlenya bukan bentuk CC kayak gitu, bukan bentuk file. Dia bisa subtitle yang include sama videonya langsung. Nah, gitu. Sebelum ke sana, saya tunggu teman-teman yang mau bertanya tentang Cloud Vision, silahkan. Saya kembalikan ke Mas Aswar. Silahkan Mas Aswar. Oke, terima kasih Mas Rexia. Pembahasan yang menurut saya cukup menarik. Karena Cloud Vision ini sebuah tool yang saya pikir dinanti-nantikan oleh teman-teman ini. Gitu. Karena simple dan membuat kita lebih mudah untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya bisa silahkan angkat tangannya atau utarakan di chat. Yang saya dapat tadi dari Mas Mahmud, Faiz, minta diulang. Ini minta diulang yang bagian mana Mas? Minta tolong diperjelas. Kemudian ada Mas Yan Rianto, saya mau bertanya. Oke, mau bertanya ini coba di unmute dulu Mas Banyu untuk Mas Yan Rianto. Mungkin ada yang mau ditanyakan langsung, gitu. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan tulis pertanyaannya di chat atau boleh langsung angkat tangannya nanti biar di unmute sama host, begitu. Cek. Oh iya, oke, sorry. Buat cara angkat tangannya Mas Aji ya, oke, mantap. Buat yang di komputer bisa tekan Alt Y untuk angkat tangannya. Untuk yang teman-teman pakai handphone bisa di swipe sampai ketemu more. Nah, nanti di situ ada pilihan angkat tangannya, gitu. Ini udah ada yang di unmute kayaknya. Cek. Suara saya udah masuk? ada. Oh, oke, Mas Yan Rianto, silakan Mas. Ya, tadi tentang Cloud Vision sebenarnya sih udah paham sih. Cuman saya mau nanya, apakah semua foto yang berteks atau yang gambar di foto gitu kan, yang ada teksnya gitu, itu bisa diproses oleh Cloud Vision atau gimana? Soalnya tadi saya udah coba 2 foto yang di dalamnya itu ada teks, tapi gagal kedua-duanya gitu. Oke, foto yang dua-duanya ada teks tapi tidak bisa
recognize gitu Mas. Iya. Ya. Oke. Sip, mungkin itu aja. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya langsung? Selain yang pertanyaan yang dari chat udah kita simpan, nanti akan dijawab sama Mas Reksya langsung. Terima kasih masukannya buat Pak Edi. Ya, kita rekam Pak untuk yang sharing kali ini. Kalau teman-teman ini karena kita biar kondusif, jadi kita unmute-nya jadi harus satu-satu gitu. Jadi nanti kalau teman-teman yang udah angkat tangan, nanti ada permintaan untuk unmute-nya. Nah, nanti silakan diklik unmute-nya aja. Gitu. Permisi. Oke, Mas. Tadi bagaimana cara pakainya, saya kurang jelas. Gimana Mas? Bisa diulang pertanyaannya? Tadi gimana cara pakainya, saya kurang jelas memperhatikannya. Bagian mana Mas? Ini cara pakai Cloud Vision setelah kita buka fotonya itu. Oh, setelah. Oke, baik. Nanti kita ulang lagi ya Mas ya dari cara recognize-nya itu Mas ya maksudnya berarti. Iya, cara recognize-nya. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ini yang angkat tangan ada Mas Jainal, Mas Eka, ada Reza. Ini sesuai abjad aja Mas. Oke, Mas Jainal silakan di unmute audionya Mas. Oke, halo, udah nih. cek. Oh, oke, udah ada Mas. Mau tanya nih, cara settingan, cara pakainya tadi ya. Tadi nggak dengar soalnya kita lupa sandi email, jadi setup dulu email. Oke, baik. Sama kayak Mas itu siapa? Arisandi. Oke. Itu aja Mas, ada lagi mungkin? Udah itu aja. Oke, baik. Silakan di-mute kembali. Selanjutnya Mas Eka berarti. Silakan di-unmute. Halo, kedengaran ya suaranya? Oke, sudah ada itu Mas. Aku mau tanya, kalau untuk recognize CAPTCHA gimana ya? Bisa nggak pakai Cloud Vision? Atau pakai apa biasanya? Soalnya kan ada beberapa website itu yang ada CAPTCHA-nya, jadi kadang aku bingung sih. Gitu, gimana cara untuk recognize-nya gitu. Itu aja. Recognize CAPTCHA. Mantap nih pertanyaannya baru nih. Oke, siap. Sama-sama Mas Eka. Di mute lagi ya? Oke, silakan di mute lagi Mas Eka. Selanjutnya Mas Reza Kurnia, silakan. Oh, bentar. Sebelum kita lanjut, kita ke Mas Reksya dulu untuk menjawab. Ada banyak ini pertanyaan yang masuk. Oke, silakan Mas Reksya. Oke teman-teman, banyak ya pertanyaannya ya. Banyak ini Mas Reksya. Yang mana dulu yang mau dijawab? Ada yang dari teks juga ini banyak. Oke, yang tadi yang nanya tentang setting. Simpel sih settingnya, yang harus di setting itu apa aja. Semuanya dicek kecuali translation atau translator. Itu nggak usah dicek gitu. Kalau mau semuanya jalan gitu ya. Kalau mau semuanya di recognize. Di sana ada pertama settingnya itu ada untuk beep yang sound itu kalau kita recognize akan ada bunyi beep tit. Nah gitu. Terus yang berikutnya ada recognize text, jelas itu harus dicek kalau untuk supaya si Cloud Vision ini bisa membacakan teks di dalam foto. Lalu tentang image atau foto dan satu lagi QR, kode QR. Nah itu silahkan dicek kalau memang dia rasa penting. Nah lalu bagaimana cara penggunaannya? Kalau secara normalnya, Cloud Vision ini menggunakan NVDA Ctrl-I untuk recognize langsung, tapi supaya hasilnya bisa di-copy, bisa menggunakan shortcut NVDA Ctrl-I 2 kali. Dengan catatan, kalau bentuknya yang di
yang mau di-recognize itu foto bentuk file ya. Fotonya dibuka dulu, lalu di-recognize. Kalau di browser, tempatkan kursornya dulu di grafiknya, baru di-recognize gitu. Berikutnya tentang permasalahan Mas Yan ya, Mas Yan dari mana? Dari Padang ya. Oke, kenapa nggak jalan? Pertama, jangan menggunakan Cloud Vision dengan layar dinyalakan curtain-nya. Nah, kalau curtain nyala, nggak akan bisa dia recognize, termasuk Lion juga nggak akan bisa. Itu syarat dimana ketika kita main OCR, itu jangan nyala. Kalaupun nggak bisa, coba kirimin dulu fotonya terhadap saya, ke saya, nanti saya coba pakai gitu. Coba saya recognize apakah memang seperti itu, karena setahu saya Cloud Vision selagi di dalam foto itu mengandung teks, itu dia bisa recognize gitu. Dan tambahan bagi teman-teman yang mengerti setting resolusi di komputernya, itu wajib menggunakan resolusi tertinggi ketika bermain-main dengan OCR ataupun Lion. Lion itu, apalagi Lion ya, Lion memang dibutuhkan dia harus bermain dengan resolusi tinggi layarnya, gitu teman-teman. Jadi maksimalkan kemampuan grafik komputer teman-teman, gitu. Udah kejam semua ya? Udah belum? Belum Mas, masih banyak. Siapa lagi? Yang captcha Gitu. tadi. Captcha. Ada yang mana lagi bisa dibacakan bagian teksnya? Yang dari Mas Yang Rianto ini lanjut Oke. dulu sebelum ke captcha. Dari Mas yang Rianto ini apanya yang dinyalakan, apanya yang jangan dinyalakan Mas, gitu tadi katanya. Curtainnya jangan dinyalakan, karena kan NVDA yang baru itu mampu mematikan layar. Nah, itu jangan dimatikan layarnya atau jangan dinyalakan curtainnya, biarkan dia hidup gitu. Itu sih. Terus berikutnya tentang CAPTCHA. Enggak Mas, saat ini Cloud Vision belum bisa menggunakan CAPTCHA gitu, belum bisa dia membaca CAPTCHA yang ada di website. Tetapi ada kemungkinan, karena ini kan masih dikembangkan ya, Sebentar ya teman-teman. Ya dia drop ini koneksinya. Oke, sambil nunggu Mas Rexya kembali mengudara bersama kita, saya mau lanjut ke pertanyaannya teman-teman. Teman-teman tim minta tolong dibantu catat ya, gitu. Ini ada sebentar. Siapa nih yang udah keangkat tangannya? Oke, Reza dulu, silakan di unmute. Halo. Oke, udah ada tuh. Ya, itu kembali cara merubah shortcut. Bentar. Gimana? Bisa diulang? Tadi agak berebet. Saya mau tanya, itu cara merubah shortcut di Cloud Vision itu gimana ya? Seperti yang dicontohkan oleh Mas Rexya gitu. Cara merubah shortcut ya Mas ya, berarti merubah gestur itu maksudnya, atau shortcut. Oke, lanjut. Itu aja Mas? Ada lagi yang ditanyakan? Atau itu aja? Nah ini Mas Rexya udah kembali, apa udah betul? Halo. Oke Mas, sudah ada suaranya. Saya dari Cirebon, dari Imam. Mas Imam. Mau nanya, katanya Cloud Vision itu bisa baca barcode ya? Itu maksud dari barcode tersebut bagaimana gitu, di barcode di internet atau gimana gitu? Oke, baik. Terima kasih Mas Imam untuk pertanyaannya. Ada Mas Ardi, silakan Mas Ardi. Buat Mas Imam silakan di mute kembali audionya. Selamat malam. Malam, Mas. Ya, kalau boleh tahu itu hanya 2009. Maksud saya NVDA-nya NVDA terbaru yang 2019.3 atau bisa di bawahnya?
Oke, baik. Jadi, oke, baik. Terima kasih Mas Ardi. Silakan ini lanjut. Oke, lanjut. Ada Pak Edi. Silakan di unmute. Untuk Mas Ardi, silakan di mute kembali audionya. Oke, Pak Edi, silakan. Halo. Oke, sudah itu Pak, sudah ada. Ya, apakah Cloud Vision ini bisa offline? Apakah Cloud Vision ini bisa offline? Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Ada lagi yang ditanyakan Pak Edi? Ya, sudah cukup. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi untuk pertanyaannya. Bagaimana Mas Reksya? Apakah sudah bisa kembali mengudara? Masih belum ada jawaban ini dari Mas Reksya. Oke, kita tampung dulu aja pertanyaannya semuanya. Mas Heri Mujianto selanjutnya, silakan. Silakan, Mas Heri Mujianto di unmute. Oke, sudah ada itu, Mas. Ya, sebentar, Mas. Suaranya kurang bisa terdengar di saya ini. Pelan maksudnya. Gimana sekarang? Sudah itu, Mas. Oke. Hari ini saya agak gaptek di teknologi ini ya. Mau bertanya, kalau dua software tadi yang menjelaskan selain untuk NVDA, untuk screen reader yang lain bisa dipakai nggak? Oke, baik. Jadi kompatibilitas software Cloud Vision dan Lion ini gitu ya, Mas, yang ditanyakan. Apakah bisa? Oke, baik. Terima kasih, Mas Heri. Ada lagi, Mas, yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya Mas Aryo. Silakan di unmute audio. Oke. Mungkin saya membantu sambil menunggu Reksia ini ya. Saya akan membantu yang saya bisa dan saya tahu untuk beberapa pertanyaan. Oh, terima kasih Mas Ria. Nah, yang pertama yang barusan tanya, apakah itu untuk NVDA? Iya, karena itu emang bagian atau add-on untuk NVDA. Jadi khusus untuk NVDA karena setiap screen reader pasti punya komponen-komponen seperti itu masing-masing. Tapi untuk Cloud Vision, iya. Kemudian kalau yang saya tahu yang Pak Edi tadi tanya, Cloud Vision apakah itu online? Karena dia seperti berbasis cloud ya, jadi sepertinya memang harus online. Ya. Kemudian yang ada tadi siapa yang tanya PDF yang apa? Foto ya, PDF image. Mas Sigit. Ya. Itu tadi saya udah tak coba bisa. Jadi dengan asalkan kalau mau baca I-nya tekan 2 kali. Jadi caps lock atau NVDA kontrol I 2 kali, I-nya 2 kali nanti bisa dibaca seperti itulah, bisa dibaca ke bawah kalau mau di-copy hasilnya gitu. Terima kasih. Ada lagi ini tadi yang tanya Mas Rio. Sebentar. Yang masuk di saya tadi ada apa lagi yang belum kejawab ya? Nah ini Mas, apakah yang didemokan apakah harus dikombinasikan dengan JOS? Nah, gimana Mas Rio? Setahu saya sih nggak bisa ya. Iya, nggak bisa karena dia kan seperti tadi yang saya bilang tadi yang di pertanyaannya sebelumnya, karena itu khusus untuk NVDA gitu kan, jadi ya nggak bisa. Jadi khusus untuk NVDA ini, jadi nggak perlu lah dual sama JOS, nggak perlu lah. Jadi NVDA kan sekarang udah cukup. Oke, terus ada yang bertanya masalah barcode, Mas Rio. Gimana Mas Kalau Rio? Barcode tahu Mas Rio ini? Belum aku coba ya, belum pernah aku coba. Mungkin nanti kapan deh aku coba. Mungkin paling gampang ini ya WhatsApp web itu ya, scan code itu ya. WhatsApp web, betul. Tapi belum tentu coba. Tapi kan coba kalau ada menunya harusnya bisa itu. Betul. Kan cuman ya. Nah, terus masalah kompatibilitas NVDA Mas Rio. Nah, yang setahu Mas Rio, kalau setahu saya sih harus minimal yang 2019 ya Mas Rio. Iya, 2019. Pokoknya gini. Yang jadi soal kan kalau teman-teman masih pakai Windows 7. Nah, itu kan. Itu. Seperti saya ini juga agak bermasalah teman-teman di Cloud Vision. Tapi dulu pernah sempat coba waktu pakai Windows 10, jadi ada sedikit pengalaman. Soalnya aku untuk Windows 7 sih
maksimal berapa sih dia di 18 ya atau 17? Windows 7 ya, untuk Windows 7 ya. Karena Windows 7 bisa pakai 2019 betul ya Mas Rio. 2019 bisa. Ada yang kalau bisa mungkin ya mungkin nggak masalah ya. Ya pastinya. Tapi kalau Lion yang jelas nggak bisa sama sekali. Dia nggak mau ngedetek dia. Nah, kalau berarti karena aku sendiri nggak pakai Windows 7 jadi nggak tahu ya. Tapi yang pasti ya kalau memang ini minimal Windows 8 lah ya. Windows 8 gitu kan minimal. Itu Oh iya betul Windows 8 harusnya masih bisa ya Mas Rio. Iya, harusnya Windows 8. Karena screen curtain kan Windows 8 udah bisa kan dia bilang gitu kan. Betul. Harusnya gitu. Iya gitu apa lagi ya? Apalagi ya ini masih sebentar Mas Rio yang makanya sambil nunggu gitu kan, sambil nunggu seleksi ya gitu kan, terutama untuk yang awal tadi kan. Memang bagus sih, ini cukup membantu walaupun memang belum bisa membaca captcha ya seperti yang Eka tanyain, memang sayang banget. Oh iya betul, membaca captcha. Memang kita butuh add-on dari Google Chrome kalau setahu saya untuk captcha solver. Iya. Belum ada yang dari screen reader masih belum ada. Masih belum bisa. Nah ini Mas Rio ada pertanyaan yang cukup populer. Cara ganti gesturnya di mana? Ini populer, Kalau ini banyak yang ganti gestur, sebentar kita harusnya dia ada di input gesture ya. Kita cari dulu di situ ada nggak di. Ada nih di input gesture. Dia nanti akan ada Cloud Vision collapse nanti di. Oke, jadi masuk ke preferences, kemudian terus ada nanti apa itu namanya input gesture ini Mas Rio, bukan? Ya betul. Oke, ya input gesture. Di sini ada Cloud Vision tapi kok coba kita lihat dulu menunya apakah di sini ada ya? Oh ya ini ada nih. Ada pilihan yang kedua ada give description on how current navigator object looks like visually. Nah itu nanti dia kan di bawahnya kan di bawahnya kan ada NVDA ke plus CTRL-I. Nanti tinggal di. Oke, itu seperti yang dicontohkan Mas Reksha itu tadi ya, yang NVDA plus CTRL plus I itu. Yang bisa diganti kan? Bisa diganti untuk recognize langsung tanpa harus membuka box yang apa ya, kalau saya bilang itu kayak virtual view gitu deh. Bisa diganti tuh nanti. Ada lagi nggak ini yang bertanya masih banyak? Makanya Mas Rio sambil nunggu Mas Reksha. Makanya sambil nunggu Reksha kalau ini dia. Nah ini dia. Ya, udah ini. Silakan Mas Reksha. Selamat datang kembali. Buat teman-teman yang angkat tangan tapi pakai nama handphone nanti minta tolong disebutkan itunya ya, namanya kalau mau bertanya. Gitu. Bagaimana Mas Reksha, ini sudah bisa atau masih belum ini? Oke, Wildan, diterima pertanyaannya, nanti akan kita jawab. Halo, Mas Aswar gimana? Oke, Mas Reksha, my bro, WhatsApp. Oke, terima kasih. Sorry banget. Emang jam segini Aduh, jangan kita tidak di sini tidak untuk menjelek-jelekkan apapun itu ya, gitu. Jadi disensor dulu itu tadi. Oke, gimana? Oke, Mas Reksha. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah di cover sama Mas Rio. Ada beberapa pertanyaan yang dijawab sama Mas Rio. Mungkin ini yang kurang jelas, mungkin teman-teman agak rancu bagaimana caranya mengubah gestur, Mas Reksha. Mungkin bisa di-demoin. Kalau mengubah gestur, simpelnya gini, tapi ini kan kita lebih spesifik ke sharing ya, jadi saya nggak akan praktekkan. Ini harapan saya sih teman-teman kedepannya bisa gabung lagi di sharing berikutnya, tapi secara gambaran gini. Untuk mengubah gestur, teman-teman masuk input gestur, lalu di sana cari Cloud Vision,
Nah, shortcut yang udah ada di delete dulu, baru nanti di add. Nah, waktu di add itu masukin si gesturnya. Itu teman-teman, caranya untuk merubah gesturnya. Jelas Mas Aswar? Itu takut drop lagi jaringannya. Jelas, Mas Rexia. Ini Mas Aji minta tolong di-unmute dong. Dia dari tadi ini Mas Aji nanya dari awal belum dapat kesempatan. Minta tolong hostnya di-unmute untuk Mas Muhammad Aji Suseno. Oke. Mas Aji silakan dibunyikan audionya. Diketuk unmute atau di tap sampai unmute begitu. Saya panggil 3 kali, kalau tidak ada suara kita lanjut ke sudah ada Mas Aji. Ya, Mel, aku mau nanya mengenai Vision Board. Nah, itu kira-kira udah ada bahasa Indonesianya belum ya? Kok menunya aku pelajari masih bahasa Inggris gitu. Oke. Berhubung add-on ini udah saya jelaskan dari awal, pengembangnya orang Rusia, bahkan bahasa websitenya pun masih Rusia. Masih syukur itu pun dia bisa translate ke Inggris. Nah ini untuk bahasa Indonesia mungkin oleh teman-teman InVR nanti bisa diajukan supaya developernya add bahasa Indonesia, dan nanti coba saya usulkan lah ini ke developernya melalui mungkin kita bisa kirim email ke pihak mereka gitu. Untuk saat ini memang belum ada Mas Aji gitu. Yang di Telegram juga belum ada Mas. Gimana? Kalau yang di Telegram juga belum ada bahasa Indonesianya. Belum. Masih ada Jerman. Di sana itu Inggris, apalagi ya ada beberapa bahasa lain juga, tapi yang jelas bahasa Indonesia belum ada. Gitu Mas. Ya. Oke, itu aja Mas Aji. Sudah ya, cukup? Mas. Cukup. Oke, baik. Silakan di-mute kembali Mas Aji audionya. Oke, teman-teman, karena waktu juga sudah semakin larut, mumpung ini Mas Rexia jaringannya masih baik, jadi kita langsung lanjut aja ke pembahasan selanjutnya. Begitu. Silakan Mas Rexia untuk Lion. Baik, selanjutnya kita masuk ke session Lion, yaitu salah satu add-on yang benar-benar sangat berfungsi sekali bagi kita, di mana kita itu bisa membaca subtitle video, pokoknya sesuatu teks yang bergerak atau video game itu sangat bisa dilakukan oleh Lion. Nah, tadi saya udah mengingatkan kepada teman-teman, tapi saya ingatkan kembali mungkin tadi waktu jaringan saya drop. Di Lion ini wajib sekali menggunakan resolusi yang maksimal dari komputer teman-teman. Jadi jangan di-set resolusinya rendah, tapi silakan set resolusi komputer teman-teman di paling tinggi gitu. Begitupun di Windows 10 itu bisa masuk ke display ya. Di display itu ada resolusinya, itu bisa dinaikin di situ. Silahkan. Terus peringatan berikutnya, jangan menyalakan screen curtain untuk menggunakan Lion karena ditakutkan tidak maksimal. Ya seperti contoh di Cloud Vision juga nggak boleh nyalakan curtain kalau mau gunain Cloud Vision, karena begitu kita menyalakan curtain atau tirai gitu, tirai layar supaya tidak terlihat oleh yang lihat, maka si OCR tidak akan berfungsi gitu, karena ini basicnya dia adalah OCR. Nah, Lion ini kebetulan sempat dibahas atau dipost untuk pertama kali itu di forum audiogame.net, di mana mereka mempublish si add-on-nya di sana. Dan kenapa masih menjadi beta? Karena memang si Lion ini masih belum sempurna menurut developer. Jadi sehingga ini masih dalam versi beta. Tetapi versi beta ini untuk kita-kita yang memang membutuhkan, contohnya di Zoom, di Google Meet, yang memang ada presentasi. Saat ini kan kita nggak bisa tuh baca apa sih yang ada di presentasi itu, apa sih tulisannya. Itu membuat kita kesulitan. Dengan Lion ini
semua itu bisa teratasi. Walaupun memang ada beberapa yang kurang sempurna. Nah, bagi teman-teman yang udah gabung di grupnya, bisa di-download dulu Lion tadi dan diinstal. Jadi saya asumsikan di sini teman-teman sudah menginstal Lion. Nah, sistem kerja Lion ini, Lion akan bekerja ketika di start, dan dia akan melaporkan apa saja yang dia recognize. Dan itu bisa diatur per detiknya, misalnya mau per 1 detik sekali kah, mau per 10 detik sekali kah dia reportnya, tergantung settingnya teman-teman. Oke. Untuk khusus Lion ini, agar sharing kita tetap berjalan, terutama untuk diskusi ke depannya, dan saya tidak ingin mematikan exploring teman-teman, terutama untuk di komputer, itu komitmen saya, agar teman-teman juga belajar bagaimana caranya ngoprek software, bagaimana caranya sharing kepada orang lain. Nah, Lion ini ada beberapa setting yang nggak akan saya kasih tahu. Tujuannya apa? Agar teman-teman belajar untuk ngoprek, belajar untuk sharing juga ke teman-teman, seperti banyak udah teman-teman lakukan, dan agar si add-on ini itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh teman-teman. Nah, untuk interface-nya, setting-nya, saya akan demokan sebentar. Zoom meeting. Nah, Zoom meeting. Oke, ini NVDA saya udah masuk ya. Saya pertama akan membuka menu NVDA. NVDA menu. Lalu masuk preferences. Settings, S. Dari preferences saya menekan panah bawah cari Lion setting. Cloud Lion settings, L. Lion setting, enter. Lion settings, combo box 1.0 collapsed. Pertama kali kita dihadapkan dengan combo box 1.0. Ini berfungsi untuk mendeteksi berapa second dia akan memberitahu kita. Secara default ini 1 second, dan menurut saya sih udah cukup gitu ya. Berikutnya ada OCR colon list whole screen. OCR jenisnya itu mau whole screen, Current window, current current control, current host navigator object, dan navigator object. Nah, whole screen itu biasanya dia kalau teman-teman gede nih, kan ini disarankan kalau untuk subtitle itu harus di full screen dan posisikannya bisa di whole screen ataupun di current window. Silahkan sesuaikan oleh teman-teman. Berikutnya ada nah, text threshold-nya mau gimana settingnya. Tapi menurut developernya, kalau teman-teman baca help-nya, itu bisa dibaca help-nya ada di bagian apa add-on, manage add-on. Di situ akan ada Lion, lalu di tab akan ada help-nya. Itu dibiarkan di 0.5. Berikutnya ada nah, ini yang paling penting. Di sini ada yang harus teman-teman oprek nih ininya. Gitu, ada crop pixel from above, berarti dari atas. Itu mau di cropnya seberapa? Ini kalau ditekan panah bawah atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada persenan 6, 5, yang bisa 4, teman-teman 1, 0. oprek. Nah, bisa teman-teman rubah. Lalu di tab lagi ada from below. From below itu dari bawah, di cropnya mau berapa. Sama, mengubahnya atas bawah juga. Di tab lagi ada from left, dan di tab lagi from right. Nah, saya dibiarkan ini default gitu ya, biar apa namanya, biar kita lihat kalau di default itu seperti apa. Gitu, oke. Nah, seperti tadi saya bilang, ini tugasnya teman-teman, artinya walaupun kita sharing, tetapi harus ada tantangannya bagi kita bagaimana caranya mengatasi crop tadi. Jadi setiap aplikasi atau setiap teks yang menghasilkan teks, misalnya seperti subtitle nih, di film misalnya, itu harus diatur dulu, di crop dulu, biar dia sempurna bacanya. Nah, sempurna itu di sini tuh biar si Lion ini bacanya nggak kemana-mana.
gitu. Bacanya itu nggak ngaco gitu. Jadi dia benar-benar akan fokus ke subtitle tersebut. Nah, itu tuh kuncinya teman-teman harus tahu dulu di mana posisi subtitle itu. Ini memang butuh bantuan yang lihat ya. Tetap ini butuh bantuan yang lihat gitu. Lalu nanti diatur berapa mulainya dari atas itu berapa, dari bawah itu berapa persen, dari kanan kirinya berapa persen. Itu harus dipasin kayak gitu. Nah, oke. Sekarang saya minta Mas Banyu untuk buka presentasi gitu ya. Nanti saya akan demokan di sini bagaimana si Lion ini bekerja gitu. Silakan Mas Banyu. You are viewing the art screen alert. The shared content is fit to your screen. To see the original size, click quote original size quote in the menu alert. Oke. Screen ini sudah dimulai. Nah, bagaimana kita mulai merecognize di Zoom misal contohnya? Saya sembarang aja. Di sini saya akan mulai merecognize dengan shortcut NVDA plus NVDA plus Alt plus L. Seperti ini. Lion started. Recording start video. You are viewing in the art screen. 57 participants up. Share screen RT. Nah, coba Mas Banyu digerakkan. You are using enhanced encryption button. Sebentar. Oke, baik. Nampaknya ini ketika di share screen tadi koneksinya Mas Rexia macet lagi. Koneksi saya juga macet ini. Ini agak berat. Apakah suara saya jelas di sana? Oke, baik. Jadi saya mau mencoba menyimpulkan aja. Jadi Lion ini dulu saya pernah pengalaman aja ya. Saya belum pernah pakai gitu. Untuk teknisnya nanti akan dibahas sama Mas Rexia. Jadi seringkali mungkin teman-teman tidak menyadari bahwa di video di YouTube itu banyak video dalam teks, teks dalam video. Nah, itu tidak akan terbaca dengan OCR ataupun dengan review kursor ataupun JAWS kursor dan semacamnya. Nah, itu bisa tercover oleh Lion. Gitu. Waktu itu saya dengerin demonya, jadi sehingga buat baca subtitle itu enak banget. Nah, ini Mas Rexia udah balik nih. Halo. Ah, ini udah ada itu Mas Rexia. Silakan. Gimana ya ketika kayaknya ini kalau ada yang share screen nggak kuat koneksinya, gimana ya? Bentar. Coba handphonenya dipindah dipindah posisi mungkin Mas Rexia. Ini sudah di atas kepala, Mas. Oh iya, oke. Coba Mas Banyu dicoba dulu. Coba Mas Banyu di share screen lagi coba. Tadi udah gerak soalnya Mas, katanya volunteer udah gerak tadi. Cuman di Mas Rexia-nya yang tidak bergerak gitu. Iya, itu betul. Coba Mas Banyu bisa dimulai share screen-nya. Soalnya tadi waktu Mas Banyu share screen saya juga berat. Saya juga langsung berat. Ya. Saya pakai provider yang sama kayak Mas Rexia gitu. Saya nggak mau sebut lah. Oke. Mas Aswar, saya akan coba ya. Ini teman-teman semoga nggak drop lagi. Ini saya akan mulai dengan start. Sebentar, saya cari satu layar. Nah, biar aja di sinilah. Coba saya akan nyalain lagi layarnya dengan menekan NVDA plus Alt plus L. Nah, coba Mas Banyu. Nah, seperti ini. Kalau Lion udah gerak, dia akan bunyi sendiri. Mas Banyu coba digerakkan si... Nah, seperti itu gayanya. Coba Mas Banyu terus ganti slide.
You are viewing the art screen recording start video outcomes misi participants 1. Many the Confilatul and Tech Naoki Dari Daser Hingamahi Malalu Media Yang Anjeta Yang Gazadim Fatkan and Tukber Karva Free Menin Katkan Penjatahu and Denver Bagi Siba share screen. Nah, seperti itu. Nah, kenapa ini nggak jelas kan? Jadinya nggak jelas pertama mungkin koneksi saya. Jadi kemarin waktu saya ngetes dengan Mas Banyu, waktu koneksinya baik, itu sangat-sangat jelas. Hasilnya itu dia bacain jelas. Waktu itu kita share tentang ada presentasi kayak pelajaran agama gitu ya, gitu pelajaran agama, dan itu bisa direcognize kalau mungkin ketika koneksi drop juga di Zoom nih ngaruh agak blur mungkin ya si gambar itunya. Nah, tetapi sistem kerjanya seperti itu. Nah, tadi teman-teman juga dengar di sebagian dia akan bilang bahwa si layar-layar yang nggak penting itu dia bacakan gitu, layar-layar yang nggak penting itu dia bacakan sehingga itu harus di crop. Nah, tugas teman-teman adalah ngoprek bagaimana caranya di Zoom aja contohnya berapa settingan itu. Nah, itu sih sebenarnya yang akan saya share. Jadi, artinya share di sini, mari kita saling ngoprek untuk kebersamaan juga, untuk kepentingan kita bersama. Dan maksudnya, dengan ada kesempatan ini, teman-teman juga exploring-nya nggak mati begitu saja. Nah, karena saya udah punya komitmen kepada diri sendiri, ketika saya mengajarkan hal atau menyampaikan sesuatu yang memang layak untuk dipelajari oleh semua orang, mari kita belajar bersama. Gitu teman-teman. Kira-kira berikutnya ada pertanyaan untuk session Lion ini. Saya kembalikan dulu ke Mas Aswar. Silakan Mas Aswar. Oke, baik. Terima kasih Mas Rexia. Singkat, padat, dan semoga jelas. Nah, saya setuju sama statementnya Audio now on Mas Rexia. End meeting or leave meeting. Cancel button. Leave meeting button. Cancel button. Zoom meet. Oke. Andira ada yang mau ditanyakan kayaknya ini. Silakan aja. Zoom meeting. Oke, udah ada. Oke. Speech mode off. Aku mau tanya kalau untuk cara kerjanya Lion ini dia recognize image juga kayak tadi Cloud Vision itu atau gimana? Misalnya gini, misalnya yang ditampilin waktu di share screen-nya itu adalah kayak anggaplah poster atau mungkin foto gitu, cukup kita pakai aja si Lion, atau setelah kita pakai Lion terus harus ngaktifin lagi si Cloud Vision-nya itu. Nah, terus misalnya udah selesai pakai Lion-nya itu harus kita kayak matiin lagi pakai shortcut yang sama gitu, atau dia misalnya setiap 5 menit sekali kalau kita nggak pakai otomatis mati sendiri gitu atau gimana. Terus sama untuk ngatur yang crop-cropnya tadi itu kan kalau di video tadi kayak kalau buat subtitle ada harus diatur berapa persen dari layar gitu. Nah, kalau di Zoom itu misalnya kita akhirnya udah bisa menemukan nih yang pas ukurannya segini gitu buat di crop, itu akan selalu sama kayak gitu atau setiap kali presentasi aturannya bakalan beda-beda gitu, karena kan kadang-kadang kalau presentasi kayak apa ya, misalnya presentasi kerjaan gitu kan pasti orang yang mempresentasikan itu beda-beda kan, jadi nggak mungkin kita bisa suruh dia selalu pas ngasihnya kayak gitu terus-terusan gitu. Oke, makasih. Oke. Ada lagi yang ini ada nih beberapa. Langsung aja ke pertanyaan sambil ini Mas Ramdan, silakan di unmute audionya. Silakan Mas Ramdan. Oke, udah ada suaranya. Saya mau tanya, untuk cara kerjanya itu berarti itu offline atau online gitu, atau sama kayak Cloud Vision online gitu? Oke, baik. Cara kerjanya offline atau online. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan, Mas? Nggak ada. Itu aja. Oke, baik. Selanjutnya ada Dwi Cito Laksono. Oh, sorry, kelewatan. Ada
Mas Heri Mujianto. Silakan di unmute untuk Mas Heri Mujianto. Oh ini udah, oke udah ada suaranya tuh Mas. Silakan. Saya belum mencoba sih itu, cuman ketika di Zoom itu kan Mas ada, ini saya sering aja, mungkin boleh dicoba nanti ya. Ketika di Zoom, ketika ada screen share ataupun sebelum screen share juga ada fasilitas full screen di situ ya. Ini juga bisa memudahkan. Nah, full screen kalau nggak salah shortcutnya Alt F untuk mematikan dan menghidupkan full screen. Ini nah, yang itu, di Zoom ya Mas ya, full screen di Zoom maksudnya Mas Heri ini ya? Oke, di full screen di Zoom, sorry. Kan kalau tidak di full screen kan itu posisi Zoom-nya nggak full. Jadi ketika di full screen, otomatis si screen share-nya itu jadi memenuhi seluruh layar. Jadi mungkin nanti, atau sekarang mungkin bisa didemokan sama Mas Rexia nanti, ketika di full screen, layarnya tadi membaca, kayak tadi ada partisipannya kan kebaca kayak gitu ya, mungkin kayaknya itu belum di full screen kan kayak gitu. Itu kayaknya Mas. Oke, baik. Oke, Mas Rexia mau jawab dulu beberapa pertanyaan sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lainnya begitu. Oke, Mas suara ada suara saya? Ada. Udah ada Mas Rexia. Halo? Sudah ada Mas Rexia. Oke, tadi ada beberapa poin. Apa ini si Lion ini cara kerjanya bagaimana Mas Rexia? Apakah dia seperti Cloud Vision atau dia baik. Untuk Kak Andira, begini Kak, si Lion ini untuk start sama stopnya itu dia sama shortcutnya NVDA Alt L. Jadi kalau udah nggak dipakai tekan tombol yang sama. Terus untuk reportnya itu bisa diatur per detik kah atau berapa detik sekali gitu. Terus apakah dia bisa merecognize gambar gitu yang ada di di presentasi. Lion tidak bisa Kak, dia memang spesifik untuk teks saja. Jadi ini sebenarnya akal-akalan saya mengimplementasikan ini ke Zoom gitu Kak. Nah gitu, jadi di presentasi itu kan ada teks gitu. Nah teks itu bisa kita recognize dengan si Lion itu. Sebenarnya Lion ini penggunaannya lebih ke subtitle dan video game gitu sebenarnya. Nah, tetapi kemarin kita uji coba, tepatnya Mas Banyu terus ngajak saya, ternyata di Zoom bisa nih gitu. Terus kepikiran ya karena kita itu lagi posisi seperti ini, banyaknya pekerjaan online dan salah satu kesulitannya itu di Zoom tidak bisa baca itu. Nah, akhirnya kita coba share ini gitu. Jadi kalau di dalam share screen itu ada foto. Pertanyaannya Mas siapa? Mas Ramdan ya? Itu Lion itu halo? Iya, oke, ada Mas Rexia, silakan. Lion itu kenapa? Oke, kalau sistem kalau Lion ini dia bisa kerja offline itu bisa kerja offline kalau mau tapi ya offline berarti nggak bisa dipakai di Zoom dong gitu ya karena Zoom kan online gitu. Terus untuk untuk Kang Heri, thank you Kang Heri udah share berarti di Zoom karena memang saya pengguna baru ya di Zoom benar-benar baru banget. Kalau itu bisa diperbesar berarti teman-teman tidak perlu lagi ngeset si crop tadi gitu. Tapi alangkah lebih baik crop itu tetap teman-teman otak-atik karena itu berarti ketika teman-teman menemukan satu teks yang berjalan yang memang nggak bisa di full screen. Itu saya sarankan untuk crop gitu. Nah, gitu teman-teman. Silakan dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebentar Mas Rexia. Tadi gimana? ada juga poinnya Mbak Andira masalah cropping. Nah, jadi masalah cropping itu gimana? Apakah jadi gini, misalnya kayak di Zoom itu kan ada
presentasi kerja itu kan yang presentasi ganti-ganti. Nah, apakah setiap presentasi itu settingan crop-nya sama atau bagaimana gitu? Nah, Oh enggak, karena kan gini, setiap layar yang ditampilkan itu dia mempunyai koordinatnya, Mbak Kak Andira. Jadi ini saya berbicaranya cuma satu ya, tapi nggak tahu kalau yang presentasi tiba-tiba sekaligus 3 gitu. Tapi nggak, ya rasanya kalau presentasi pasti 1 orang kan, gitu. 1 orang 1 gantian gitu. Kalau udah yang satu pasti ditarik, terus yang berikutnya gitu. Nah, kalau crop ini kan sistemnya dia ngikutin koordinat mouse sebenarnya, gitu. Ngikutin koordinat mouse. Kalau udah di set sekali, itu nggak bakalan harus nyeting lagi. Gitu. Cukup di set ke situnya aja. Gitu sih. Karena dia sistemnya koordinat. Oke, terus apa lagi tadi? Berarti kalau misalnya yang dipresentasiin itu kayak poster gitu. Poster kan gambar nih Mas Reksia nih. Nah, jadi yang dipresentasiin gambar nih. Kira-kira di Lion itu akan itu nggak bisa terrecognize nggak, Mas Reksia? Mas Reksia? Iya, itu. Oke, baik. Masih ada beberapa poin yang masih belum kejawab dari pertanyaan Mbak Andira tadi sama masalah waktu ya. Apakah Lion ini punya time limit atau kayak gimana? Tadi yang saya tangkap kayak gitu. Sama yang masalah ini, foto. Maksudnya share foto di dalam share screen. Apakah Lion bisa mengcover itu atau tidak? Sambil minta tolong dibantu ya, dicatat teman-teman yang itu tadi yang Kak Andira yang belum kejawab. Kita lanjut dulu ke teman-teman yang mau tanya. Ada Mas Mahmud, ada Mas Aji. Mas Mahmud dulu, silakan di unmute audionya, Mas. Oke. Jadi saya mau tanya ini. Itu tadi saya coba pas mau nyalain Lion itu, pas Lionnya start kok tiba-tiba NVIDIA-nya crash ya ke restart gitu. Nah itu bagaimana cara biar tidak seperti itu gitu? Oke, jadi crash waktu start add-on-nya Mas ya? Iya. Oke, baik. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah itu. Oke, terima kasih Mas Faiz. Lanjut ke Mas Aji. Halo? Nah, sudah ada Mas Aji. Oh ya, selamat malam. Ini mau nanya lagi nih. Nah, kalau di presentasi sama di paper itu tulisannya bisa dieja sama di copy paste nggak ya Mas? Kalau di presentasi di Zoom itu. Oke, baik. Bisa dieja atau tidak? Itu ya Mas Aji ya pertanyaannya. Ya, sama bisa di copy paste nggak tuh tulisannya? Oh, di copy paste. Oke, baik. Terima kasih Mas Aji. Ada lagi Mas Aji? Cukup Mas. Cukup, terima kasih Mas Aji. Lanjut ke Eka Christian. Mas Eka Christian. Silakan di... Ya, cek. Oke. Masuk ya? Oke, udah. Ya. Tadi aku belum jelas tentang croppingnya tadi loh. Kan kalau tiap subtitle kan katanya punya resolusi yang beda-beda ya tadi ya. Nah itu gimana cara kita mengetahuinya gitu. Jadi subtitle ini harus cropping sekian, subtitle yang lain lagi harus cropping sekian. Nah itu gimana tadi? Aku belum jelas tadi. Terus kalau share screen-nya itu di handphone ada nggak add-on semacam Lion ini yang buat di handphone gitu, yang buat bisa recognize share screen-nya gitu. Soalnya tadi kan di komputer nih konsepnya kan. Gitu. Nah, kira-kira kalau di handphone ada nggak gitu? Ya itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Eka pertanyaannya. Luar biasa. Lanjut ke Pak Edi. Pak Edi. Ya, Mas Pak. Silakan. Oke, baik. Oke. Ya, menarik ya Lion bahasanya. Sebentar Pak Edi, suaranya kurang clear di saya Pak Edi. Agak lebih dekat Pak Edi. Suaranya jauh ini. Oke, baik.
ya pembahasan yang menarik ya tentang Lion, dan ini betul-betul karena ada film-film barat itu yang subtitle Indonesia kan susah gitu kalau lebih itu bisa. Ini sangat membantu edukasi terkait ya. Ya, saya mau tanya itu tadi kan cropping, kalau tidak di crop risikonya apa? Terus yang kedua itu tadi yang bertanya, ini kan posisinya kita nggak tahu posisi cropping yang pas seperti apa ya, kan otomatis tetap kita bantuan orang awas gitu. Bisa nggak settingan crop itu dipakai beberapa versi seperti di shortcut gitu, jadi biar kita nggak nyeting lagi, misalnya oh video kayak gini cropnya sekian, itu bisa dipilih gitu, jadi nggak usah ngatur-ngatur sendiri. Soalnya kalau gitu kan ya bisa beberapa waktu kita miss untuk dapat teksnya. Itu aja Mas Afar. Suaranya tadi di awal jelas kecil Pak Edi, sebentar. Saya mau atur agak gedein. Ini udah maksimal. Iya sudah, berarti tidak bisa ya. Nah ini sudah Pak Edi. Iya, gimana? Diulang lagi pertanyaannya. Halo? Oke, bisa diulang Pak Edi pertanyaannya, mohon maaf. Iya, jadi pertanyaannya gini. Pertama, terima kasih pembahasan lain ini bermanfaat ya, karena saya butuh subtitle Indonesia ketika nonton film-film yang barat. Nah, pertanyaan saya tentang crop seperti teman-teman tadi. Pertama, kalau itu tidak di crop, risikonya apa? Terus kedua, kalau di crop itu otomatis kan kita harus mengira-ira, kecuali kalau memang ada orang awas. Maksudnya kan kita supaya jangan sampai betul-betul tergantungan dengan orang awas gitu. Nah, untuk mengira-ngira crop itu bisa nggak dibuat semacam beberapa shortcut gitu, biar misalnya kan ukuran ini disimpan, ukuran itu disimpan, gitu bisa kan kalau Oke, baik. Jadi semacam kayak configuration profile gitu Pak Edi ya, semacam itu. Biar kita nggak nyeting-nyeting lagi kan, kalau itu live ya bisa mengganggu sedang berjalan. Itu saja Mas. Oke, baik. Iya, terima kasih Pak Edi. Mohon maaf karena tadi diulang. Oke, baik teman-teman, mohon maaf banget karena koneksinya Mas Reksa ini tidak memungkinkan untuk menemani teman-teman karena Zoom ini kan servernya jauh dari kita, sehingga untuk pertanyaan teman-teman yang tadi yang poin-poin yang belum terjawab sudah saya catat, nanti akan segera dijawab. Oke, Mas Misbah bisa mungkin lain waktu pakai Google Meet mungkin lebih ringan, atau nanti kita akan cari solusi mengenai jaringan ini. Nah, oke. Untuk teman-teman yang beberapa poin yang belum terjawab, nanti akan langsung dijawab Mas Reksa di WhatsApp setelah ini, atau mungkin teman-teman bisa melanjutkan diskusinya melalui grup WhatsApp dengan catatan harap tertib, jangan terlalu banyak spamming voice message, dan tetap explore seperti kata Mas Reksa tadi. Baik, saya rasa hanya itu yang bisa kami bagikan untuk edisi sharing 30 Juni 2020 mengenai Cloud Vision dan Lion bersama Infinity Art and Technology. Saya Aswar beserta tim yang bertugas undur diri mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata ataupun perilaku yang tidak atau kurang berkenan. Terima kasih dan selamat beristirahat, selamat beraktivitas, salam teknologi dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswar undur diri.